Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, ampuni saya dosa kami, ampuni orang bersalah, darah Yesus dikuduskan tubuh jiwa roh kami. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami menjadi lahan yang subur, di mana benih firman bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40, yang menjadi nats renungan di ayatnya yang pertama. Jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 37 adalah lagu kebijaksanaan yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana umat Allah harus menjalani hidup di tengah ketidakadilan dan kemakmuran orang fasik. Ayat 1, janganlah marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Poin utama renungan adalah pertama, jangan terprovokasi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan sebuah perintah, jangan marah, jangan iri hati melihat orang jahat berhasil. Di dunia ini seringkali kita melihat orang hidup tanpa etika justru tampak lebih makmur atau berkuasa. Jika kita fokus pada hal itu, kita akan menjadi pahit, gelisah, dan marah. Pemazmur mengingatkan kita bahwa keberhasilan orang fasik itu hanya sementara, seperti rumput yang cepat layu. Di ayatnya yang kedua, 3 perintah hidup yang memberi ketenangan. Ayat 3 sampai 5. Alih berfokus pada orang lain. Mazmur 37 mengalihkan fokus kita kepada Allah melalui 3 langkah kunci. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Ayat 3, tindakan ini harus didasarkan pada iman, bukan pada hasil yang instan. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik terlepas dari apa yang orang lakukan. Bergembiralah karena Tuhan di ayat 4. Carilah Tuhan, carilah sukacita dan kepuasan utama Anda di dalam hubungan dengan Allah. Ketika Tuhan menjadi sumber kebahagiaan Anda, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini bukan janji untuk mendapatkan apapun yang kita minta, tetapi janji bahwa hati kita akan selaras dengan kehendaknya dan Ia akan memenuhinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di ayat 5 ini berarti meletakkan rencana kekhawatiran masa depan kita ke tangannya saat kita melakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Ia berjanji Ia akan bertindak. Yang ketiga, diam dan nantikan. Di ayat yang ke-7 dan ayat 34. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, janganlah cemas, hanya menyebabkan kejahatan. Pemazmur mengulangi nasihat ini untuk tidak marah, tetapi menambahkan diamlah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia dengan sabar. Ayat 7. Kunci untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan adalah kesabaran dan penantian yang tenang di hadapan Tuhan. Akhir dari orang fasik sudah pasti, mereka masa depan. Akhir dari orang fasik sudah pasti. Sementara masa depan orang benar adalah warisan negeri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasi dalam hidup kita dalam dunia yang cepat, serba cepat dan penuh perbandingan sosial. Mazmur 37 adalah panggilan untuk menarik diri dari perlombaan tikus yang didorong oleh kecemburuan. Pesan utama hari ini, jangan buang energi Anda untuk membandingkan hidup Anda dengan orang lain, terutama mereka yang menempuh jalan curang. Fokuslah pada kesetiaan
Anda kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah pada waktunya akan membenarkan dan memberkati Anda. Kesabaran Anda adalah tindakan iman Anda yang paling kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendekatkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, bangun hubungan baik dengan Tuhan, terus melihat ke atas kepada Tuhan. Karena dari Tuhan saja datang pertolongan yang sejati bagi kita. Terpuji-puji nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan berikan kita masa depan yang gilang gemilang. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih dengan firman Tuhan ini untuk kami terus berfokus membangun hubungan baik dengan Tuhan. Karena dari Tuhan saja datang berkat dan dari Tuhan saja datang pertolongan bagi kami. Berkati kami, berkati firman itu bertumbuh subur berakar agar kami mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Pencobaan-pencobaan dalam dunia, orang-orang fasik semua Tuhan singkirkan. Jangan mengganggu hidup kami. Hidup